Jadi kalau kita sudah bicara Jokowi, itu adalah paketan. Ya, tidak ada di lingkungan Jokowi adalah orang yang tegak lurus untuk bangsa, tidak ada. Semua adalah manusia-manusia semua. Sebagian besar manusia semua. Oke? Jadi bukan hanya Jokowi, lingkungan Jokowi juga sama. Oke? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada KPK? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan orasi, saya meminta dengan hormat kepada Ketua KPK untuk melaksanakan fungsinya atau tugas pokoknya memberantas korupsi. Dalam hal ini kita semua sama tahu bahwa Jokowi sudah sangat cukup bukti melakukan korupsi yang sangat besar di Republik ini, yang membuat negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsinya Jokowi selama 10 tahun. Maka Ketua KPK tidak ada alasan, meskipun kita semua tahu bahwa dia adalah produknya Jokowi, tetapi bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap Jokowi hari ini. Kalau dia seorang negarawan, maka Ketua KPK harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka yang paling tepat dia harus mundur. Itu negarawan demi menyelamatkan bangsa. Kalau dia merasa ragu, merasa malu, merasa nggak enak, mundur. Tetapi kalau tidak, saya sampaikan tadi, waktunya sampai dengan tanggal 20 Oktober atau 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika itu dia tidak mengambil langkah tindak lanjutnya, maka siap-siap ada gelombang jilid 2 yang lebih besar akan terjadi. Menurut Pak Ruslan, kinerja daripada KPK Bagaimana? kinerja KPK. Kinerja KPK hari ini kita sudah mulai melihat ada perubahan kinerja. Namun masih hanya yang level-levelnya masih di bawah. Yang induk-induknya korupsi belum, sampai sekarang belum. Meskipun semuanya sudah mulai terungkap. Kasus Pertamina dan lain-lain semuanya sudah terungkap. Tetapi dia belum bekerja maksimal. Nah, ini kita dorong dia bekerja maksimal supaya negara ini mendapatkan hasil hak-haknya kembali. Karena negara sedang tidak baik ekonominya sekarang. Sejauh ini Pak, komunikasi dengan KPK seperti apa, Pak? Kenapa? Komunikasi dengan KPK seperti apa, Pak? Kami dari gladiator yang hari ini datang tidak memberikan ruang kepada KPK untuk bertemu. Karena memang sudah tertutup ruang itu, tinggal langkahnya KPK yang kita dorong, dia melakukan tugasnya sebaik mungkin demi keselamatan bangsa dan negara. Pak, selain melakukan aksi massa ini atau upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh gladiator? Kita akan tetap bersuara lantang. Kembali lagi, jika KPK tidak mendengarkan ini, maka akan terjadi aksi yang lebih besar dari yang hari ini terjadi. Ini aksi damai. Dan kita berharap Ketua KPK memahami ini supaya tidak terjadi. Ingat, kasus Nepal, dia belajar dari Indonesia. Ya, Nepal belajar dari Indonesia. Mereka mengadopsi cara pergerakan dari Indonesia. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi sebuah referensi. Jangan sampai kita nepalkan, itu bahasa yang sering bermunculan di media sosial. Nah, ini waspadai para pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya, terutama para koruptor-koruptor yang tidak pernah berpihak kepada rakyat, yang selalu merampok. Hati-hati, saya ingatkan. Apakah yang dituntut ini Jokowi atau keluarganya? Keluarganya juga atau Jokowi? Jadi kalau kita sudah bicara Jokowi, itu adalah paketan. Ya, tidak ada di lingkungan Jokowi adalah orang yang tegak lurus untuk bangsa, tidak ada. Semua adalah manusia-manusia semua. Sebagian besar manusia semua. Oke? Jadi bukan hanya Jokowi, lingkungan Jokowi juga sama. Oke? Paket, Pak. Ya. Satu paket. Oke? Terima kasih. Berapa uang? Bersatu tangkap Jokowi. Nanti aku kirim, Bang. Oke. Berarti biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita jadi ingat Bang Hendra ya. Saudara, kita lihat aman cukup gedung. Sebelum dilanjutkan, kami mohon Bapak Dr. Marwan Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong lagi, masa ini. Maaf, agak keras sedikit ya. Soalnya ini. kami kesempatan dari Bandung 4 menit ya bersama-sama. Silakan, siapa mau nanya? Kami salam.
Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, justisia, keadilan. Itu nilai-nilai inti yang kami pakai, yang digunakan oleh Universitas Indonesia. Jadi apa yang kita lakukan hari ini di tempat ini depan KPK adalah salah satu bentuk wujud dari apa yang dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat banyak tentang situasi yang berkembang, khususnya terhadap tindakan dan perilaku Jokowi yang tidak pernah ada tindak lanjutnya terhadap tindakan dia korupsi yang begitu besar. Secara internasional dia diakui sebagai koruptor nomor 3 terbesar di dunia, presiden koruptor. Dunia aja mengakui. Di kita pura-pura bego, tapi yang jelas orang-orang yang ditangkap semuanya mengatakan kami melakukan dan kami menyetor serta lapor ke Jokowi. Jokowi itu rakusnya bukan main, soal materi. Korupsi jelas, kolusinya jelas, dan nepotismenya jelas. Jadi dia memang melakukan 3 hal: KKN, korupsi dan nepotisme. Kolusi yang disebut dengan geng Solo, ujung-ujungnya duit juga. Jadi dia merusak selama 10 tahun ini, merusak kita sebagai bangsa, masyarakat dan negara yang selama ini dihargai di masyarakat dunia menjadi terpuruk seperti saat ini. Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Pak Prabowo harus membersihkan, membereskan apa yang dilakukan Jokowi berupa kebiasaan terbangunnya lagi korupsi. Ini terbangun selama 10 tahun. Korupsi dibangun lagi, dan itu yang dihancurkan Pak Prabowo. Saya kenal 2 orang nih. Pak Jokowi saya kenal betul, dari mulai belum jadi apa-apa saya kenal. Otaknya kurang, tapi akalnya banyak. Hatinya kecil, lihai, ciup-ciup akal-akalan. Pak Prabowo saya kenal baik, orangnya lempang, tegas, jujur, tidak ada korupsi. Dan beliau melakukan ini untuk membenahi sisa-sisa warisan Jokowi yang kita bisa merasakan. Nyari kerja nggak mudah, korupsi di mana-mana, dan korupsi dianggap biasa. Sebagai contoh, koruptor yang ketangkap di KPK, temen-temennya bilangnya apa? Wah, dia apes saja itu, jadi nggak ada malu, apes saja ketangkap. Ini yang dibangun Jokowi, yang orang jarang memahami. Kemudian dia merusak kebiasaan KKN, dan dia melaksanakan strategi peran dan tanggung jawab tugas dari PKI yang saya sebut PKI Gaya Baru. Selama 10 tahun Jokowi membangun jaringan PKI Gaya Baru yang tidak tampil ke permukaan, tapi Anda bisa merasakan umat Islam diacak-acak, bahkan artis yang terkenal pun dibawa, diseret, nggak ngerti apa-apa, ikut-ikut ngomong habaib segala macam. Itu bagian dari bagaimana dia memecah belah umat Islam. Tolong pahami, banyak masyarakat di kita belum bisa melihat dan memahami kalau belum terjadi. Ada yang mengatakan, Pak, PKI kan udah nggak ada. Saya susah bilang. Saya bilang otak Anda tuh termasuk otak yang kelompok berpikirnya jenjang 3. Baru melihat kalau udah muncul. Kalau baru akan terjadi orang kasak kusuk, dia belum mampu melihat. Jadi hati-hati. Kembali saya mengatakan, PKI tidak pernah tidur, tidak pernah diam, dia akan berusaha terus. Sekarang muncul dengan PKI Gaya Baru yang akan menghancurkan kita sebagai bangsa. Kita akan dipecah belah dengan target NKRI terpecah menjadi beberapa negara, umat Islam dihancurkan. Itu sasaran PKI Gaya Baru. Kenapa? Karena letak secara geografis Indonesia itu sangat strategis, kita kuat berbahaya, kita kuat dengan kedalaman sumber daya orang-orang dan negara muslim terbesar. Ini akan mengganggu strategi besar komunis dunia, dan lewat RRC menggunakan tangan Jokowi yang sudah diatur seperti itu. Jadi saya wajib menyampaikan ini, mudah-mudahan membuka wacana pikiran rekan-rekan kita yang lain yang masih belum melihat tantangan ini. Hati-hati, PKI Gaya Baru sudah muncul, jangan nanya mana PKI. Kalau dia muncul kayak 65, bukan Gaya Baru namanya. Itu yang saya sampaikan.
tugas, kewajiban, tanggung jawab saya mengingatkan, menyampaikan, memberitahukan. Jangan nunggu kemundur baru kita bilang, oh iya. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Geser. Masih Mariani. Barang Bu. Nggak mau. Nanti kita panggilin satu. Gua panggil dari Bu Narti, nggak mau. Kita geser ke sana, bukan kita yang ke sana. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, boleh ajak teman-teman yang dari itu ya. Pak, ayo Pak, yang dari Surabaya, yang dari luar kota, yuk kita podcast sebentar yuk. Ayo. Ya, Surabaya, Bandung, Garut. Iya, oke. Ayo Pak, berdiri duluan. Yang dari Surabaya mana ya? Dari Surabaya. Saya dari Garut ya. Oke. Yuk mari Bu. Ayo mari. Surabaya udah ada lagi nggak? Oke. Surabaya. Ini Pak. Ayo Pak, di samping saya sekali. Oke. Ya udah banyak nih ya. Jadi gini, hari ini tanggal 2 Oktober 2025. Kita berharap kalau hari ini adalah merupakan momentum untuk KPK untuk berani mengadili Jokowi, memanggil Jokowi karena sudah begitu ketara, clear and clean. Dengan sebab apa aja Jokowi terlibat di dalam perusakan Indonesia. Ya, dan saya sekarang di sini ditemani oleh teman-teman dari Surabaya. Ya, dan juga dari Jawa Barat. Ya, dari Jawa Barat. Jadi, oke, mungkin kita akan kasih waktu untuk Surabaya untuk bicara ya. Pak, silakan dari Surabaya untuk bicara. Ayo. Ayo, Ibu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Surabaya, di mana kami datang jauh-jauh dari sini dengan kemauan sendiri bersama semua teman-teman adalah merupakan perwujudan bahwa rakyat sudah muak atas semua kejahatan-kejahatan Jokowi, dan kami semua hadir sini hanya satu kalimat: adili Jokowi. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita Jawa Barat. Perwakilan Jawa Barat, mari Pak Darman. Oke. Ya, ayo silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami semua terkumpul di sini adalah simbol daripada sebuah keprihatinan terhadap gagalnya sebuah produk yang mana hukum itu sudah tidak lagi berpijak kepada sebuah keadilan. Hukum itu berpijak kepada sebuah kepentingan politik, kepentingan materi, di mana kita semua di sini menuntut, masyarakat menggugat di mana keadilan berada. Sedangkan Indonesia dikuasai oleh oligarki yang sudah lama menghancurkan Indonesia. Dari generasi muda kita sampai orang tua kita menjadi korbannya. Di sini kita berkumpul sebagai simbol daripada sebuah ketidakadilan. Pergerakan kita secara masif dan akan kita buat sampai dengan koruptor di negara kesatuan Republik Indonesia ini masuk jeruji besi. Allahu Akbar. Terima kasih. Jadi bisa dibilang satu rasa yang mengikat kita adalah kami sudah muak. Sekali lagi kami sudah muak. Oke. Sebentar lagi kita akan mengatur barisan, kita akan mencoba untuk long march menuju KPK. Oke, silakan dilihat lagi, dipantau lagi gerakan kami, dan ini adalah murni gerakan rakyat. Kita akan jaga kemurnian pergerakan ini, tidak boleh ada sesuatu pun yang menunggangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya lihat ada jaket oranye, itu jaket untuk apa, Bu Ketua? Ini jaket orange untuk Jokowi. Ya, kami sudah punya Jokowi KW-nya. Kalau misalnya KPK tidak bisa, biar kami aja lah yang akan menangkap Jokowi. Terima kasih. Dan kita sekarang banyak istilah nepal kan ya.
KPK tidak bisa menangkap Jokowi, berarti kita rakyatnya akan nepalkan Jokowi. Ya. Terima kasih. Sampai bertemu di KPK. Sampai bertemu KPK dan berlanjut sampai selesai tugas. Oke. Ya, teman-teman. Ini sudah mulai banyak. Ada dari Surabaya, ada dari Jawa Barat yang sudah berkumpul di sini di dekat Masjid Sunda Kelapa. Di sini terlihat ada kalimat kita agak jauh dari sini ya. Ada 2 bus dan ada massa sekitar 50 ya. Ini dari satu titik, ada beberapa titik yang lain. Ini tulisannya tangkap dan adili Jokowi, sumber kerusakan NKRI, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang lain di belakang. Dan aksi ini dipelopori oleh sekitar 36 organisasi kemasyarakatan. Ada ARM, ada banyak sekali lah. Dan setelah ini nanti akan ada long march sepertinya dari masyarakat menuju KPK RI untuk menuntut KPK agar segera menyampaikan pandangannya sesuai tuntutan di sini, berarti adalah tangkap dan adili Jokowi. Kalau kita lihat apa yang terjadi di KPK, apa yang terjadi di zaman pemerintahan Pak Jokowi, memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, diantaranya apa yang disampaikan oleh OSCCRP yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi masuk daftar list sebagai orang terkorup nomor 2 atau nomor 3. Nah, itu seharusnya KPK segera mengambil tindakan atas hal itu, dan beberapa nama juga sudah menyebutkan Pak Jokowi ya. Misalnya Nadiem Makarim menyebutkan Pak Jokowi, dan beberapa nama yang lain yang menyebutkan nama Pak Jokowi juga. Nah, situasi terkini di depan Masjid Sunda Kelapa. Ada juga yang membawa kentongan ya. Jadi mobil komando sudah menunggu di KPK, dan ini sebagian massa ada yang long march dari sini, ada yang sudah ada di KPK, ada yang di tempat yang lain ya. Silakan kalau mau komen, saya akan bacakan. Bukti dagang martabak, duitnya ratusan miliar dari Usro. Najwa termul kepanikan, Suwari yang unjuk rasa jagoannya kalah Pilpres di tahun 2024. Nah, ini siap bila KPK tidak mampu menangkap Pak Jokowi. Ini kita lihat cukup masif nampaknya aksinya, karena sesuai apa yang disampaikan Pak Jokowi, sesuai apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa akan menangkap korupsi sampai ke Antartika. Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh sampai ke Antartika, cukup diusut saja siapa saja yang korup selama 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi. Dan sebenarnya sampai dengan hari ini masih ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat dalam korupsi-korupsi besar. Biar dekat lawan.
Iya kan? Ini mau kemana Pak? Saya ngikut aja. Sebelum berangkat tadi doa dulu ya. Ada sebulan Nah. ditangkap. Ustad, doa dulu Ustad. Iya. Oh iya. Ini pakai ini ya. Dulu. Soalnya kencengan ini. Sambil kita akan dengarkan orasi-orasi sambil dalam perjalanan nanti. Ini bukan hanya dari Jakarta ya, ternyata dari Surabaya, Jawa Barat juga hadir pada aksi hari ini. Dan memang bukan hanya ini, tapi kemarin kita lihat deklarasi para tokoh purnawirawan TNI dan Polri. Ada Pak Narko, ada Pak Napoleon Bonaparte, itu juga ikut deklarasi untuk demo hari ini. 1000. Iya. Ya. Udah. Ini nampaknya sudah mulai Udah Afri mana ya? banyak yang terkumpul Udah Afri mana? dan akan long march Udah Afri. jalan dari Masjid Sunda Kelapa menuju KPK RI. Udah Afri mana ya? Udah. Ini adalah salah satu aspirasi masyarakat ya. Aspirasi masyarakat yang dijamin oleh undang-undang bahwa setiap warga negara dijamin untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya di muka hukum. Dan ini salah satu dari perwujudan kebebasan berpendapat. Ya silakan komen, termul nggak termul akan kita jawab ya kalau ada pertanyaan. Oke, kita masih menunggu Mas, mundur dong Mas, ini yang lain juga mau syuting. mereka berangkat duluan, naik kendaraan baru kita yang akan lompat. Rusak bener nih. Kita jalan setelah teman-teman kita sudah beres dulu ya. Udah mulai. Selamat berjuang teman-teman yang demo. Sekalian si Gibran diadili. Oh iya betul. Oke. Oke, sebelum kita berjalan memulai lompat, kita akan buka dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ini salam yang penuh rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan ibadah salat zuhur. Kami mohon serempak semuanya agar kita rakyat ini diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, kita berada di sini tidak ada lain tugas yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar peruksak negara ini segera ditangkap oleh abdi negara yang baik dan soleh. Itu yang kita harapkan. Satu, yang perusak negara itu yang terutama adalah Jokowi, agar segera ditangkap dan diadili. Kedua, agar segera pemerintah ini makjulkan Gibran. Kalau tidak, kita khawatir akan terjadi Nepal yang lain. Untuk itu kita khusus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ala hadiniyah wa ala kulli saritah ila hadratin Nabil Mustafa bin Syafi'i Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usun rakyat Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalika karim ajib sultanik. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa la jasadi fil azsadi wa la qabri fil kuburi wa alaihi wasallam. Allahumma abdi sayyidina Muhammadin min tata wa salama. Allahumma alayka bi jaqawi wa a'wanihi. Allahumma alayka bi jaqawi wa a'wanihi. Allahumma alayka bi jaqawi wa a'wanihi wa farik jam'ahum wa sitir samlahum wa damir a'daka a'da'ad-din wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aksif anna minal bala'i wal wabai wal mihani wal fitani wat tauni ma la yaksifuhu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan usaha kita yang dari Jawa, yang dari Lampung, yang dari Medan, yang dari Bandung, Allah kabulkan di hari yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai Ya, ini akan jaga jarak antara baris pertama dan baris kedua sejauh 50 meter. Jadi akan seterusnya. Hidup Jokowi. Ini kata komen-komennya. Itu adalah satu banner, kedua adalah poster. Poster itu yang ada di kayu-kayu, yang memakai kayu. Kemudian terakhir adalah pasukan dari kentongan, biar semuanya kelihatan bagus pada saat disuting oleh media. Ingat, perjuangan ini tidak akan berarti apabila medianya tidak jalan. Jadi kita memang di sini ibarat aksi adalah sebuah orkestra. Bagaimana caranya kita mengemasnya dengan baik supaya akan mempengaruhi orang-orang yang melihatnya. Begitu ya. Oke, terima kasih. Semua sudah siap ya. Oke, dimulai dari yang tangkap dan adili Jokowi. Maju mengikuti saya ya. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Siapa? Siapa? Oh, oke. Sebentar. Maaf. Ming, mundur dulu. Ada rombongan kita yang sedang sholat. Bagaimana? Kita tunggu sebentar ya. Ya, kita tunggu ya. Tidak apa-apa ya. Tunggu sebentar lagi turun. Oke, mereka lagi turun. Jadi berarti kita akan tunggu mereka sekitar 3 menit lagi mereka akan sampai. Oke, ini tetap di situ. Ya. Ini jaraknya segini, Bu ya. Biar. Satu mereka udah mulai. Kan kita nanti ganggu mereka. Enggak lah. Kan lu pikir Siapa sih yang ditunggu? Tet, udah tenang. Kan bukan nggak on time banget. Kalau lagi aksi kan nggak on time banget, jam 1 tek gitu. Ya. Ayo, kita nyanyi aja. Ayo, nyanyi. Indonesia tanah airku. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia tersenyum dan berdiri puji bangsa. Di sana tetap air bunda dibuat
akan duga. Ingatlah di hari tua sampai akhir menutup mata. Oke. Udah belum? Esa, udah belum, Sa? Esa, udah belum? Matetet. Kita tunggu ya ibu-ibu ya. Kasihan teman perjuangan kita kalau kita tinggal. Jadi mohon ya ibu ya pengertiannya. Ada teman sahabat kita, sahabat pejuang juga yang sedang sholat, tapi sekarang udah selesai, sedang menuju ke sini. Dari jalanan sana, jadi tunggu sekitar 2 menit lagi, nggak apa-apa ya Bu ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Sekarang ini adalah tanggung jawab kita untuk kembali mengembalikan tatanan hukum yang 10 tahun sudah diacak-acak oleh siapa? Oleh Jokowi. KPK. Ini maling. Ya, kita akan bawa KW-nya Jokowi. Esa, Matetet udah belum? Abu Ali. Dari mana? Dari Serang. Izin Pak Bobot. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung bukan di sana aja. Iya. Bergerak serentak, majulah, majulah, menang. Kita ada? Nggak ada naik mobil, jalan semua. Oh gitu, iya Pak, pasti itu loh. Apa seneng pasti? Pokoknya ada rescue motor di belakang. Oh oke, ya ada itu ada. Oke, sebentar lagi. Sebentar lagi. Esa tolong tanya Matetetnya di mana? Tadi Matetet kita. Ya, ini adalah ungkapan 10 tahun kita ditindas oleh rezim Jokowi. Bentar Pak, ada teman kita perjuangan juga. Mereka lagi kesini habis dari sholat di masjid. 1 menit lagi. Apa itu? Matetet. Oh. Esa. Foto. Esa, Matetet. Belum. Udah. Oke. Bismillah. Kita jalan pelan-pelan aja ya. Kita diambil Dijarah. Tidak tersentuh. Ya, pembangunan daerah tidak tersentuh, masih susah. Jembatan apa? Jadi kami di sini ibu-ibu, bapak-bapak semua yang jauh dari Surabaya, dari Lapindo, dari semuanya, dari Garut, dari Tasik, semua bersatu padu untuk menyelamatkan Indonesia.
Oke, because Jokowi adalah juara dunia OCCRP. Ya. Ya. Dari mulai dari baris pertama. Ini sudah mulai bergerak masa aksi dari Masjid Agung Sunda Kelapa menuju KPKR. Rakyat sudah muak. Dosa Jokowi pecah belah bangsa ini. Ini saya membacakan spanduk-spanduk yang ada ya. Dosa Jokowi menjadikan institusi Polri sebagai alat penguasa. Bukannya KPK juga. Usut tuntas gratifikasi keluarga Jokowi. Orangnya nih. Pak, halang-halangi Pak. Wahai KPK, lihat dan amati yang jadi cerita masyarakat. Bukan saja para menteri sudah mengatakan, bahkan Direktur Pertamina Karen mengatakan, saya diperintahkan oleh Presiden berdasarkan tugas. Maka inilah menjadi bukti-bukti bahwa KPK harus segera memanggil, mengadili Jokowi. Apabila tidak, maka rakyat yang akan bergerak. Pak Tokoh, silakan duduk. Silakan duduk. Kita tidak ingin akan terjadi bencana sebagaimana di negara-negara lain. Pak Vitor, silakan di Nepal misalnya. Kita tidak ingin terjadi di sini. Maka lakukanlah. Baik, kita lanjutkan. Setelah ada acara teatrikal, nanti ada pembacaan puisi dan orasi ketua umum masing-masing aliansi. Oleh karenanya, para pimpinan aliansi untuk bersiap-siap. Kemudian pembacaan Sumpah Pemuda Anti Penindasan oleh Regat Riyadi. Ada penyampaian petisi gladiator oleh Bapak Dr. Mawar Bagudara. Dan terakhir nanti kita akan lakukan konferensi pers. Oleh karenanya, sekali lagi para orator yang akan kita panggil untuk merapat ke depan. Tapi mohon para jenderal, para purnawirawan, para tokoh agar bisa merapat ke mobil komando. Sudah disiapkan tempat duduknya, biar nggak berdiri. Ya, Pak Jenderal Parloji, Pak Jenderal Purnomo, Pak Jenderal Kami Supianto, Pak Jenderal Sunarko, ayo silakan. Kita siapkan tempatnya di bawah mobil komando agar gampang nanti. Dan semuanya tokoh-tokoh kumpul di sini. Pak Betor Giliadi, silakan Pak Nikurio, Pak Said Dudu, semuanya. Ya, para tokoh-tokoh silakan untuk duduk dulu. Ya, silakan panitia siapkan minuman buat para tokoh yang ada. Baik semuanya, saya mau bertanya, siap kita berjuang, siap kita bersatu, siap adili Jokowi dan gengnya. Takbir. Ini yang sudah rakyat idamkan. Kenapa? Rakyat ingin terlepas dari berbagai macam belenggu, betul? Rakyat sudah bosan dengan berbagai macam penipuan, betul? Rakyat sudah bosan dengan intrik-intrik yang dilakukan oleh Jokowi CS, betul? Maka rakyat harus kompak dan bersatu. Maka rakyat katakan adili dan tangkap Jokowi. Takbir. Kita minta kepada KPK untuk berani. Kalau KPK pimpinannya tidak berani, maka silakan mundur. Silakan Anda mundur, akan digantikan oleh orang-orang yang berani, orang-orang yang bersih, orang-orang yang jujur, orang-orang yang masih mempunyai nasionalisme, orang-orang yang masih mempunyai idealisme, orang-orang yang cinta kepada rakyatnya sendiri, betul? Maka kalau KPK tidak berani adili Jokowi, silakan Anda mundur semuanya. Setuju? Takbir. Allah.
Silakan kami mohon untuk segera merapat. Semoga teman-teman yang melihat sudah ada di tempat, Bapak Dr. Saididu untuk segera merapat dan naik ke atas. Bapak Saididu Belum. Batu Bara untuk merapat juga. Bapak Jenderal Fahru Rozi, Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Bapak Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto, Kak Khalid. Bapak Maijen Sunarko, Bapak Brigjen Purnomo, Bapak Kita mau audionya Bang, audio Bang. Fadilah, Irjen Polisi Purnawirawan Napoleon Bonaparte, Ini yang finalisasi. Bapak Ruslan Buton, Bapak Betor Suryadi, Tunggu sebentar. Satu lagi. Dr. Tifa Fauzia, Bapak Dr. Rol Suryo. Baik, itu dulu. Atau kami lanjutkan. Ada Bapak Dr. Ubaidillah Badrun, MH Hakim, kami lihat ada Bapak Marsikal Muda Amin untuk merapat. Ayo Kak Khalid. Kata. Biar ngomong Kak Khalid, Ya, silakan para jenderal untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Silakan, ya agak kumpul semuanya para tokoh. Para tokoh silakan kumpul. Nanti kita bacakan tuntutan atau deklarasi bersama. Ya, agar semuanya kompak bersatu. Bahwa jenderal-jenderalnya walaupun sudah usia, tapi rasa nasionalisme mereka tidak pernah pudar. Betul. Jangan sampai jenderal-jenderal yang masih muda ini hilang nasionalismenya. Jangan sampai jenderal-jenderal muda ini gampang disogok oleh oligarki. Betul. Contoh jenderal-jenderal kita, mereka walaupun sudah sepuh, tapi jiwa nasionalisme mereka tidak pernah runtuh dari hatinya. Bahkan mereka turun bersama kita untuk memperbaiki keadaan bangsa ini. Betul. Silakan para jenderal untuk bisa duduk bersama. Para lawyer atau ada bangku yang bisa disiapkan. Presiden Prabowo agar jangan Iya, bangku. untuk mengadu Piano. Selamat datang Pak Marwan Batubara. Ahlan. Yang lain. Pak Jenderal Fahru Rozi tidak bisa naik ke panggung, di bawah. Maka dimohonkan kepada Pak Jenderal Fahru Rozi untuk memberikan pandangan-pandangannya di bawah, tidak Pak. Tahan dulu. Jadi kita tahu bahwa tokoh kita banyak sepuh yang tidak memungkinkan untuk naik ke mobil komando. Nanti yang sudah sepuh bisa berorasi dari bawah. Ya. Tapi tidak untuk Bapak Saididu, tidak untuk Bang Marwan. Ya. Semua harus ke atas. Ya. Sekali lagi kami mohon kalau ada untuk segera naik ke atas melakukan orasi yang pertama. Jadi ada juga hadir di sini pembina dan pendiri daripada Kandang Jawara Yogyakarta, Haji Safwani. Takbir. Alhamdulillah, Jawara sudah ada di Yogyakarta, Jawara sudah ada di Sumatera, Jawara sudah ada di Kalimantan. Maka semuanya harus kompak. Jawara harus kompak, betul. Jawara harus berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau Jawara tidak berani, pulang aja main catur. yakin kami bersama Ini wartawan bingung nih, mau di kanan atau di kiri, biarin dia bingung. Iya. Ini untuk yang Pak Jenderal, ini udah nggak perlu naik ya ke atas. Ya, cukup di sini Bang Ika ya. Siap, lanjut. Ya. Jadi nanti juga ada Bang Rizal, Betor nanti untuk menyuarakan dari sini aja. Kalau naik ke atas takut nggak kuat, kecuali yang muda-muda. Gitu loh. Pakai ini. Jokowi dua bosok nih, yang menginjak semuanya di bangsa ini. Jangan bersaudara
Baik, kita lihat. Belum terlihat Bapak Said Didu. Ya, untuk itu kami terlihat Bapak Rizal Fadilah untuk membuka dulu orasi yang pertama karena masih muda harus naik ke atas. Saya mohon kalau sudah terlihat Bapak Marwan Batubara untuk segera menyampaikan orasinya. Jadi ini semua para jenderal hadir semua di sini, dari semua ada semua Pak Fahrul, Pak Sahar, semuanya ada di sini. Nur, Mas Sahar, semuanya ada, belum lagi yang di atas. Mereka ini para jenderal, Pak Sunarko juga, Bang Rizal, Bang Rizal semua ada, dan Purnomo juga. Mereka akan menyuarakan sebuah keadilan. Kali ini ingin bersih. Negeri ini jangan dikotori oleh kezaliman dengan menguatkan mengeluh korupsi Indonesia. Ini akan disuarakan semua oleh para tokoh-tokoh nasional. Kasih ada yang jadi Jokowi dong. Kasih ada yang jadi Jokowi dong. Oleh sebab itu, mungkin acara kapan ada waktu. Lagi ayo silakan untuk menyampaikan. Baik, yang di atas, silakan. Baik, yang pertama kita dengarkan paparan sebelum orasi-orasi, paparan dari Ustadz Rizal Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi, siapa? Ada yang lagi? 3 hal akan ada yang mau menyampaikan lagi? Yang pertama adalah lagi? bahwa melihat korupsi Joko Widodo tidak boleh dilihat hanya satu sisi korupsi saja, tapi satu rumpun dengan kolusi dan nepotisme atau yang kita sebut dengan KKN. Mana yang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 199 itu setelah adanya undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Jadi kalau kita satukan, satu rumpunkan, maka dengan mudah sebenarnya Jokowi memenuhi rumusan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi maksimal 20 tahun, kecuali memang dalam keadaan genting darurat bencana, itu hukumannya mati. Kolusi, kong kali kong, ancamannya maksimal 12 tahun. Nepotisme 12 tahun. Jadi semua unsur ini bisa dipenuhi jika kita melihatnya satu rumpun. Jokowi melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, Jokowi itu bukan hanya korupsi, koruptor, tapi membangun budaya korupsi. Membangun budaya. Sejak wali kota sudah sangat terindikasi korupsi. Pelepasan aset hotel Aliawan 1.000 meter tanpa persetujuan DPRD itu korupsi. Publikasi dana publikasi diramaikan di Surakarta sebagai wali kota itu korupsi. Waktu yang gubernur ingat kasus Muslim Jakarta, ingat kasus dana untuk pramuka, korupsi semua. Jadi waktu gubernur juga korupsi, apalagi waktu presiden lebih parah, 10 tahun. Maka dia korupsi terus menerus. BUMN, PNM, COVID-19, bansos, banyak sekali. Dan
masuk ke dalam saudara sekalian. Dan hukumannya mati. Karena yang paling tinggi adalah COVID-19. Sedang bencana di korupsi juga. Itu hukumannya mati. Yang ketiga yang terakhir, korupsi itu di mana-mana bisa menyebabkan revolusi. Coba lihat di Rusia, korupsi saling meraih uang. Korupsinya, rakyatnya bangkit revolusi. Lihat juga bagaimana terjadinya revolusi Prancis. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, keluarganya korupsi semuanya. Rakyat bangkit melakukan revolusi Prancis. Di Filipina, keluarga Marcos korupsi. Reformasi 98 di Indonesia, Soeharto, KKN, korupsi. Korupsi nepotisme, rakyat bergerak. Di Sri Lanka juga korupsi raja paksa. Di Nepal korupsi menyebabkan tiga rakyat. Korupsi menyebabkan revolusi. Korupsi menyebabkan reformasi. Rakyat sekarang kita hidup sekalian. Jokowi korupsi dan keluarganya. Oleh karena kalau KPK tidak menyentuhnya, KPK tidak memprosesnya. Ya bacanya di mana? Rakyat nanti akan bergerak. Mantap Jokowi. Jatuh. Merambutnya, pekerjanya, dan membawa proses jauh dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rizal Fadilah. Berikutnya kita dengarkan. Sebelum Pak Rizal nyambung, Pak Rizal jangan turun dulu. Kau akan membacakan pernyataannya. Bu. Mau numpang nih. Sebentar boleh. Aku mau ngambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kami akan menyampaikan pernyataan kami gerakan anti-umat melawan ketidakadilan. Tangkap dan adili Jokowi dan keluarga. Pernyataan pada aksi Kamis 2 Oktober 2025 bahwa dugaan korupsi Gibran dan Kaisang Jokowi yang pernah diadukan oleh akademisi Ubaidillah Badrun kepada KPK 4 tahun yang lalu tidak pernah diproses, walaupun sudah banyak datang ke KPK untuk mendesak agar kasus tersebut diusut. Bahwa terungkapnya penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep putranya Jokowi ke Amerika dan Jepang melalui seleksi istri Kaisang, termasuk penggunaan jet pribadi oleh menantu Jokowi Bobi Nasution dengan istrinya Kahiyang Ayu, jet pri milik ASEAN Capital Group. Diduga pemilik jet pri tersebut terkait bisnis 303 alias judi. Jet pri terdaftar di Cayman Island, dikenal tempat penyimpanan aset bagi orang kaya Indonesia. Tidak diusut secara tuntas oleh KPK. Bahwa kepemilikan tambang yang dinamakan Blok Medan di Maluku dimiliki oleh Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, putri dan menantunya Jokowi, tidak pernah diungkap ataupun diproses oleh KPK. Bahwa di tingkat dunia, posisi RI menempatkan mantan Presiden Jokowi
sebagai salah satu presiden terkorup. Masalah ini sangat memalukan bangsa dan negara Indonesia. Namun tidak pernah diproses oleh hukum, bahwa setelah ditangkapnya orang terkait Bobi Nasution menantu Jokowi oleh KPK tentang korupsi infrastruktur di Sumut, sampai sekarang KPK belum memproses hukum Bobi Nasution. Mengingat penyampaian hukum kasus tersebut sangat besar artinya bagi kepentingan bangsa, agar tidak terjadi lagi pada masa mendatang tertangkapnya hukum di negara Indonesia. Gerakan aksi umat melawan ketidakadilan Gauka Jawa Barat menyatakan: 1. Agar KPK segera memproses hukum Joko Widodo dan keluarganya. 2. Agar KPK proaktif menyelidiki, mengusut kasus-kasus tersebut secara tuntas untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Bandung, 2 Oktober 2025. Gerakan umat melawan ketidakadilan Gauka, Koordinator Ustadz Amin Bukhairi, Pembina Dindin S. Maulani SH, Dr. Insinyur Mehmet Hakim, Brigjen TNI Purnawirawan Hidayat Purnomo, Mehmet Hamdan SHMC, Penasehat M. Rijal Fadil SH, Insinyur Safir Sofyan BKTSNM, Insinyur Tito Rusbandi, Insinyur Budi Irianto. Demikian pernyataan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang Ustaz Fadilan Faizu, Ustaz Adem Sadiqudi, dan juga kawan-kawan perjuangan dan tokoh-tokoh. Mari kita dengarkan arahan dari Jenderal Muhammad Fakhrul yang akan memberikan masa 2 patah untuk menguatkan perjuangan kita. Kepada beliau dipersilakan takbir. Jadi sebelum ke Pak Jenderal Fakhrul Razi, saya ingat sama Pak Lekar Fadila sudah menghadap KPK beberapa bulan yang lalu. Kita melaporkan, memberitahukan adanya OCCRP. Keterlibatan menurut OCCRP yaitu Joko Widodo orang nomor 2 atau nomor 3 terkorup di dunia. Dan saya menyarankan untuk dipanggil, diperiksa. Hanya dijanjikan untuk audiensi dengan ketua KPK, tapi semua itu nggak ada sampai detik ini. Nah, harapan kita supaya bersih, mantan presiden kita harus diperiksa. Seandainya ternyata tidak terbukti, kami sarankan somasi OCCRP. Buka. Baik. Saya kira itu aja untuk dilanjutkan ke Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya berada di tengah teman-teman sekalian. Karena punya tujuan yang sama, yaitu bangun pemerintah yang bersih demi bangkitnya kembali Indonesia. 2 hari yang lalu, Bapak Presiden Prabowo berpidato yang sangat bagus. Beliau mengatakan, saya sangat terkejut karena ternyata korupsi Indonesia sangat mematikan dan luar biasa sekali. Dan beliau mengatakan, kita Indonesia hanya bisa bangkit kembali kalau kita bangun pemerintahan yang bersih, terutama tentu saja bersih dari korupsi. Oleh sebab itu kita semua punya tekad yang sama mendukung Bapak Prabowo untuk membangun pemerintahan yang bersih itu, guna Indonesia dapat bangkit kembali setelah betul-betul dihancurkan selama era Bapak Jokowi. Kita masuk orang baik, banyak di Indonesia orang baik. Tapi orang baik itu tidak hanya cukup baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kezaliman akan selalu ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Orang baik tidak boleh diam. Kalau diam maka yang jahat itu merasa dia betul. Maka oleh sebab itu kita sama-sama meminta supaya segera diambil langkah-langkah
menangkap dan mengadili Bapak Jokowi. Betul? Bukti-bukti gimana Pak? Waduh, kalau itu bukti saya rasa juga ratusan bukti ada ya. Tinggal bagaimana mencemasnya saja. Kalau KPK tidak berani, saya heran juga. Kita semua kan mantan pejabat kita ini ya. Masa kita jadi pejabat kita nggak berani melaksanakan tugas kita. Kalau itu dari dulu nggak usah diterima. Pak, saya nggak usah jadi KPK Pak. Saya nggak berani gitu. Nggak usah, langsung aja. Jangan bangga mengatakan saya siap jadi KPK. Dewan Pengawas KPK, tapi nggak berani berbuat apa-apa. Gimana kehormatanmu, gimana kehormatan keluargamu dan sebagainya. Tidak bangga, itu sangat memalukan. Saya yakin anak-anak Anda pun, ibu-ibu Anda pun mengatakan apa? Pasti malu aja. Jadi PK, mengutuk aja enggak berani. Hidungan aja Pak, copot aja. Kemarin kata lain saya setuju tadi. Pak Jokowi juga nggak usah takut ditangkap yang dia. Kalau memang nggak salah ya nggak apa-apa. Tapi kita yakin luar biasa banyak salah. Tapi saya katakan kita menghargai teman-teman sekalian. Yang manusia itu tidak hanya cukup baik buat diri enak, tapi baik dan dia melakukan sesuatu untuk membenahi keadaan. Saya ulangnya Abdillah bin Abi Thalib mengatakan kezoliman itu karena banyaknya orang jahat, tapi karena dia orang-orang baik. Mari kita sama-sama menjadi orang baik dan tidak diam menghadapi kezaliman. Dan kita juga minta tolong melaksanakan kebenaran mulai tukoknya. Mudah-mudahan dengan Indonesia akan menjadi baik. Kenapa Indonesia dapat bangkit kembali hanya bila kita membangun. Foto ke dia ya. Terima kasih. Mulai publik baru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita serahkan kepada Pak Laksamana Slamet Subianto. Silakan.